Biar ku kasih tahu kalian sejarahnya ya. Itu di Barelang sana, itu ada namanya daerah Jumaraja. Ada Honda itu bising kali. Hola netizen yang tercinta, Mabes Polri mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan kantor BP Batam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, pengerahan 4 satuan setingkat kompi atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang. Penambahan personel itu juga dilakukan lantaran dalam dialog antara BP Batam dengan masyarakat pada Senin 11 September 2023 berakhir ricuh karena diduga tidak mendapati titik temu. Akibat kericuhan itu, petugas yang berada di lokasi langsung mencoba mengamankan BP Batam dengan membuat barikade. Hanya saja, kata dia, sejumlah petugas tetap mendapat luka-luka dan beberapa bagian gedung kantor BP Batam mengalami kerusakan. Selain penegakan hukum, Listio Sigit menegaskan personel itu nantinya akan ikut membantu pengamanan sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat dengan harapan masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan serta relokasi oleh BP Batam selaku pemilik tanah. Diketahui konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru dalam pengembangan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektar atau setara 45,89% dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektar. Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa. Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September 2023 lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga, sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi. Tidak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September 2023 saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta 7 masa aksi warga dibebaskan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Bukankah di sini tugas aparat itu untuk mengamankan dan mengayomi, bukan untuk melakukan kekerasan atau bahkan menyakiti? Kalau gini ujung-ujungnya, toh yang bakal terluka warga juga, masyarakat juga. Dikeluarkannya surat SK atau surat keputusan pada tahun 2001 sampai 2002. Pemimpin presidennya pada tahun 2001 adalah Megawati. Jadi kemungkinan ada hubungannya dengan Megawati. Makanya kalau pilih pemimpin presiden jangan dari partai Megawati. Jadi Pulau Rempang untuk perusahaan asing. Next, Kalimantan untuk perusahaan asing. Monopol kami itu satu kubu sama PDI. Tar Pak. Rempang itu diberikan kepada orang lain. Pertanyaan gini loh Pak, mana yang lebih dulu, negara ini dulu ada atau masyarakat Rempang yang dulu ada mendiam itu? Kalau memang gara-gara Rempang bergabung ke dalam negara kesatuan ini menjadi tanah Rempang itu milik negara dan negara boleh semena-mena memberikan tanah itu kepada bangsa lain hanya dari investor, kalau begitu nggak usahlah bernegara Pak. Padahal sebelum negara ada, masyarakat di Rempang itu sudah duluan ada. Harusnya dioptimalkan dulu masyarakat Rempang dulu. Ini kenapa dikasih sama orang lain? Nah, kalau Bapak tidak bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat Rempang, kasih aja masyarakat Rempang itu menentukan pendapat dan pilihannya sendiri Pak. Ngapain bergabung dalam kesatuan tapi kalau ternyata kami hanya sebagai untuk diperas dan peralat aja Pak, hanya tanah kami yang diambil untuk keuntungan pusat doang. Cobalah Bapak mikir kalau tanah Bapak digituin. Kalau lihat video ini ya di TikTok, ya kebanyakan bahwa saya pribadi tahunya berita-berita seperti ini di TikTok, karena kalau di TV-TV nasional biasanya jarang ada berita-berita seperti ini. Entah kenapa, apakah dibungkam oleh pemerintah gitu, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa tolonglah ya, apakah kalian nggak kasihan dengan warga di sana terkait video tadi nih? Itu anak-anak loh,
ya, lagi belajar mereka. Ada gas air mata yang Anda tembakkan, mungkin di sekitar sekolah. Cuman apakah kalian nggak mikir dampaknya itu apa? Ya, bisa jadi anak-anak itu trauma, bisa jadi psikis mereka terganggu. Itu generasi kalian loh, generasi bangsa kalian ke depannya. Tapi kalian buat seperti itu, ya. Atau kalau misalkan ditanya lagi nih, diinvestigasi lagi, ya rame nih misalkan beritanya. Paling dari mereka bahwa, oh kami hanya menjalankan tugas untuk mengamankan. Itu aja pasti. Tapi mereka nggak mikir bahwa mengamankan mereka menembakkan gas air mata itu di sekitar sekolah, ya. Kan ada yang namanya musyawarah. Mungkin dengan cara musyawarah kita dapat solusi terbaik, baik untuk pemerintah, baik untuk warga di situ. Jangan apa-apa kekerasan, gas air mata itu kayaknya menjadi kartu as, senjata utama nih kalau misalkan ada demonstrasi, ada hal-hal, ada pemberontakan yang tidak sesuai dengan line up-nya atau dari kebijakannya pemerintah. Kita juga ada undang-undangnya loh untuk mengatur berpendapat misalkan. Demonstrasi itu juga ada, ya. Kita semua nih ada haknya, ya. Pejabat-pejabat yang di sana nih yang lagi berkuasa, siapapun itu. Satu hal yang harus kalian tahu, bahwa Anda dipilih oleh masyarakat. Anda bekerja untuk masyarakat. Ketika Anda bekerja, Anda mengorbankan masyarakat, berarti Anda mengkhianati pimpinan Anda. Tolonglah ya, jangan merasa Anda pejabat, Anda berkuasa. Tidak, Anda tuh dibayar oleh masyarakat, oleh rakyat. Dari mana uang Anda? Ya dari pajak-pajaknya kita ini. Secara tidak langsung Anda itu dibayar oleh masyarakat. Tolong Anda pikirkan masyarakat Anda, rakyat Anda, pikirkan di situ. Ya, jangan sampai bahwa hal-hal semacam ini terulang lagi. Semoga ini cepat clear ya masalahnya, dan warga di sana tidak dirugikan, dan pemerintah yang katanya ingin membangun daerah sana untuk penambahan pertumbuhan ekonomi bisa terwujud, tapi dengan cara yang benar-benar sepakat antara kedua belah pihak dan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu saja ya. Dan plus jangan ada korban, apalagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau misalkan ada, bodoh itu namanya. Jadi sejarahnya kayak gini ya. Aku kan orang Karo kan. Kenapa aku mendukung itu Rempang jangan digusur? Biar ku kasih tahu kalian sejarahnya ya. Itu di Barelang sana itu ada namanya daerah Jumaraja. Ada Honda aja bising kali. Ada namanya Sembulang. Biar kalian tahu ya, dulu raja orang Karo pergi merantau itu dekat Barelang sana. Ini ku kasih tahu sejarahnya. Jadi aku orang Karo, suku Karo, harus dan terpaksa mendukung orang Melayu yang ada di Rempang. Jadi raja orang Karo ini pergi ke sana, ke pulau dekat Galang, dekat Rempang. Raja ini punya seorang perempuan, anaknya yang cantik. Jadi dia mau mengawinkan anaknya, tapi tidak ada peralatan untuk memasak. Jadi dipinjamlah dengan kerajaan Melayu. Raja Melayu ini waktu di sana dulu tau kalian boy, kaya raya. Perabot-perabotnya semuanya emas. Jadi bulang-bulang dari tanah Karo sana, otaknya kan jago kali kan. Jadi kayak gini, kalau orang Sumatera ini jago kali apa? Ular. Dipinjamnya lah perabotan Raja Melayu. Kata Raja Melayu ini kayak gini, dengar kalian ya. Makanya biar ku kasih tahu, itu daerah Rempang, Galang dan semuanya pulau-pulau itu dasarnya orang Melayu di sana. Oke? Jadi Raja Melayu ini kasih pinjam semua perabot-perabot kepada orang Karo itu. Raja Karo lah yang berangkat dari tanah Karo pergi ke sono. Makanya biar ku kasih tahu nanti part kedua, kenapa di Barelang itu ada namanya Sembulang, ada Jumaraja. Jadi kayak gini, udah itu dikasihnya lah, dihitung Raja Melayu inilah perabotannya. Piring ada 1000, gelas ada 1000, mangkok ada 1000 dan lain-lain. Dijumlahkanlah semuanya perabot-perabot orang Melayu ini. Semuanya terbuat dari emas. Dengar ya pejabat, begitu kaya rayanya orang Melayu ini dulu. Jadi kayak gini Ces, setelah pesta, orang Raja Karo ini setelah pesta, dia dengan ularnya tadi mau menipu Raja Melayu. Dipulangkannya lah
piring-piring tadi. Oke, ternyata piring tadi kurang satu. Ngamuklah itu Raja Melayu. Nggak bisa kurang perabotanku kau pulangkan, kata Raja Melayu ini kepada Raja Karo. Udah itu biar kalian tahu, Ces. Saking ngamuknya Raja Melayu ini, ditunjangnya, diserak-serakannya semua perabot-perabotnya yang dipulangkan Raja orang Karo ini. Sampailah perabot-perabot itu ke satu pulau. Itulah dinamakan sekarang Pulau Piring. Biar aku kasih tahu sama kalian ya. Itulah sejarah kenapa ada Pulau Piring yang dekat Rempang sana. Jadi biar kalian tahu para pejabat, orang-orang arkeologi, orang-orang agraris, semuanya orang kebudayaan. Jadi itu semuanya Rempang Galang dan pulau-pulau terkecil sejarahnya adalah orang Melayu dari tahun 1700. Belum lahir pun nenek moyang kita udah ada sana penduduk Melayu yang kaya raya-raya, yang perabotnya itu semuanya dari emas. Itulah, ini semua kalian ya, biar ku kasih tahu sejarah adanya Pulau Piring. Oke lah ya, semuanya masyarakat, ayo kita dukung, terutama orang Karo. Kenapa orang Karo sering dikatakan ada Melayu Karo? Ini sejarahnya. Pergi kalian ke sana, ke Barelang, pasti ada namanya daerah Jumaraja, pasti ada daerahnya namanya Sembulang. Itulah sejarah membuktikan kalau orang Karo pernah membuka daerah di Barelang, Rempang, Galang. Oke lah ya, semoga kalian pejabat waras dan berpikir lebih pintar lagi. Diam-diam, itu udah mau datang penjajah.